Sebelum, saat, atau setelah latihan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kerabat? Semoga kita semua selamat dunia akhirat. Sebelum menonton video kali ini, bagi kerabat yang belum melaksanakan sholat ataupun ibadah, silahkan sholat dulu atau ibadah dulu, setelah itu baru nonton videonya. Tapi bagi kerabat yang sudah sholat ataupun ibadah, yuk simak langsung video kali ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kerabat semua tentang 10 makanan terbaik yang dapat meningkatkan kemampuan kita, terutama kemampuan vertikal jam kita. Jadi apa aja sih 10 makanan itu yang terbaik yang bisa membantu meningkatkan kemampuan kita? Ini dia. Baiklah, saya akan menjabarkan 10 makanan yang ada di belakang saya ini satu persatu kepada kalian semua, tapi subscribe dulu channel Kerabat Volley supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Nah, 10 makanan ini itu bukan sekedar hoax ataupun bisa-bisanya saya aja untuk merancangnya, tapi ini merupakan sebuah hasil penelitian dari Amerika yang saya dapatkan dari Instagram Project Pure Athlete, di mana pemilik Instagram ini adalah seorang expert jam trainer. Dan sebelumnya saya mau menegaskan kepada kerabat semua bahwa yang paling utama untuk bisa meningkatkan kemampuan kita, terutama kemampuan kita dalam lompat, itu adalah latihan. Ya, benar, itu faktor utamanya. Tapi ada faktor-faktor tambahan yang lain yang bisa membantu dan bisa mendukung untuk meningkatkan kemampuan kita, terutama dalam melompat. Nah, salah satunya adalah dari makanan. Oke, kita langsung aja. Apa saja 10 makanan terbaik itu? Penasaran? Oke, yuk. Ayo kita bahas. Oke. Untuk makanan yang pertama adalah berries. Jadi golongan berries yang berwarna gelap atau dark berries. Nah, contohnya itu seperti blueberry, blackberry, dan raspberry. Nah, ketiga berries tadi itu kaya akan antioksidan, di mana saat kita latihan atau beraktivitas ataupun bertanding, antioksidan itu banyak keluar dari tubuh kita sehingga kita harus istilahnya nyetok ulang. Nah, berries ini merupakan buah-buahan yang banyak banget mengandung antioksidan. Jadi mungkin kalian yang pengen lama mainnya sampai umur 30-an, 40-an, bagus banget untuk konsumsi berries-berries seperti yang saya sebutkan tadi, dark berries. Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah salmon, ya, ikan salmon. Minyak ikan salmon itu mengandung sedikit lemak jenuh, jadi lemak jenuhnya hanya sedikit, dan itu baik untuk kesehatan kita. Kemudian mengandung protein yang merupakan pembentuk otot, dan juga mengandung asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 ini dapat mengurangi inflamasi yang terjadi karena aktivitas latihan fisik secara terus-menerus. Juga sebagai pembersih pembuluh darah, menghindari serangan jantung yang terjadi pada orang dengan aktivitas fisik yang tinggi. Nah, sangat penting banget ini untuk kita karena kita tentunya mungkin latihan fisik sampai capek, lelah, tanding. Nah, mungkin juga kalian pernah melihat beberapa atlet yang dalam pertandingan tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Nah, salmon salah satu makanan yang dapat mencegah hal itu. Memang harganya cukup mahal, tapi ya ini seimbang dengan feedback yang kita dapatkan. Yang ketiga adalah beans atau legum.
beans atau legum ini merupakan sebagai protein tambahan. Dan pengolahannya kita bisa bikin menjadi seperti salad atau kita rebus. Tidak seperti daging, beans ini tidak punya lemak jenuh dan kaya akan serat, sehingga membuat rasa kenyang kita lebih tahan lama. Lemak jenuh ini bahaya ya untuk kita, dimana lemak jenuh ini dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah dan juga kaya akan serat. Jadi kita makannya nggak terlalu banyak, itu udah kenyang, tapi kenyangnya itu tahan lama, jadi bagus banget untuk kita. Contoh beans atau legum ini adalah seperti kacang hijau, kacang ercis, pete, jengkol itu termasuk loh. Kemudian kedelai, terus ya kacang panjang, terus ada buncis juga, banyak pilihannya. Jadi dan ini harganya juga tergolong murah dan kalian sering-sering aja konsumsi karena ini sangat baik untuk kita. Yang keempat adalah pisang. Pisang ini rendah kalori. Kemudian sumber elektrolit alami untuk tubuh kita, di mana pisang ini dapat menggantikan elektrolit tubuh kita yang telah hilang karena aktivitas fisik kita atau latihan, apakah itu tanding. Kemudian pisang ini juga tinggi potasium. Oke, ada pendatang. Cidu. Halo guys. Katanya pengen ikutan nih, nggak apa-apa ya. Kemudian pisang ini juga tinggi potasium. Nah, jadi cocok untuk cemilan setelah latihan ataupun kita bertanding. Jadi makan satu buah pisang akan sangat membantu kita untuk menjaga kecukupan cairan dalam tubuh kita, baik itu sebelum, saat, atau setelah latihan. Astagfirullahaladzim. Jadi memakan satu buah pisang itu sangat membantu kita menjaga kecukupan cairan dalam tubuh kita, baik itu sebelum, saat, ataupun setelah latihan ataupun pertandingan. Dan kalau cairan dalam tubuh kita terjaga, itu akan menghindari terjadinya kram otot atau kejang otot. Yang kelima adalah sayuran. Ya, Ciara suka sayur ya? Suka? Ciara suka sayur? Iya, suka ya. Dadah. Contohnya adalah bayam, kol, brokoli, kembang kol. Nah, sayur-sayuran ini yang saya sebutkan tadi itu kaya akan antioksidan, vitamin, mineral yang berguna untuk mendukung kemampuan fisik kita. Kemudian juga tinggi akan vitamin A, vitamin K, B6, ya Allah. Kemudian juga tinggi akan vitamin A, vitamin K, dan B6, kalsium, zat besi. Mana semua itu dibutuhkan untuk melindungi diri kita dari inflamasi atau mencegah terjadinya inflamasi. Inflamasi itu seperti rasa sakit, rasa nyeri. Nah, itu inflamasi. Kemudian yang keenam itu ada kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan ini proteinnya tinggi dan kaya akan lemak sehat. Jadi, ini juga biasanya di luar negeri menjadi menu andalan untuk atlet. Menu makanan andalan untuk atlet. Karena saat dimakan bersamaan dengan karbohidrat, nah, dia akan menjaga kadar gula dalam tubuh kita, dan juga karbohidrat yang kita konsumsi itu akan langsung dibakar oleh kacang-kacangan tadi. Yang ketujuh, makanan yang kaya akan kandungan air. Contohnya itu adalah seperti semangka, bayam, seledri, jeruk. Nah, fungsinya adalah mengganti cairan tubuh kita yang hilang saat kita latihan ataupun bertanding. Nah, mengkonsumsi
seperti semangka, jeruk, dan bayam yang lain-lain tadi, itu juga bisa membuat badan kita seger lagi setelah latihan. Kemudian yang kedelapan, ubi. Ubi di sini ubi jalar. Nah, ubi ini kaya akan vitamin A dan vitamin C. Dan juga antioksidannya untuk mengeluarkan radikal bebas dalam tubuh kita, menurunkan tekanan darah, dan juga penting untuk menjaga kesehatan jantung. Dan berarti di sini juga seperti makanan yang tadi seperti salmon, nah itu juga bisa menghindari serangan jantung. Oke, kita masuk yang ke-9. Yang ke-9 itu ada oatmeal atau gandum. Nah, oatmeal seperti sereal-sereal itu banyak banget dijual kok, kalau di supermarket biasanya ada. Nah, oatmeal ini itu adalah sebagai sumber energi dari karbohidrat yang baik untuk atlet dan tinggi serat. Jadi biasanya ini dijadikan sebagai sarapan pagi, di mana dia tinggi seratnya, jadi membuat kenyangnya juga tahan lebih lama, konsumsinya nggak perlu banyak-banyak, karbohidratnya juga baik, juga bisa mencukupi kebutuhan energi kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang 10, minyak zaitun dan minyak kelapa. Heran ya kenapa minyak termasuk sini, tapi dua minyak ini sangat baik untuk tubuh kita. Nah, minyak zaitun dan minyak kelapa, ini kelapa, buah kelapa ya, bukan minyak sawit. Kalau minyak sawit itu tidak sehat ya. Jadi minyak kelapa. Minyak zaitun dan minyak kelapa, kandungan lemak tidak jenuhnya itu tinggi. Lemak tidak jenuh ini juga berfungsi sebagai anti-inflamasi atau meredakan atau mengurangi rasa nyeri. Dan ini sangat berguna untuk atlet yang kelelahan dan mengalami nyeri-nyeri pada persendian ataupun badannya setelah latihan. Oke kerabat, itu dia 10 makanan yang sangat baik untuk kita, yang bisa membantu meningkatkan kemampuan kita terutama dalam melompat. Dan saya tegaskan sekali lagi di sini, ini bukan sekedar omong kosong dari saya, karena ini merupakan hasil penelitian dari seorang expert, dan itu di Amerika. Ya, 10 makanan ini yang dikonsumsi oleh para atlet-atlet yang ikut program latihan di Project Pure Athlete tersebut. Dan karena 10 makanan tadi merupakan hasil penelitian dari Amerika, jadi mungkin ada beberapa makanan yang sulit untuk kita dapatkan, ataupun makanan yang harganya mahal seperti salmon. Nah, di sini kalian bisa memilih beberapa dari 10 makanan tadi untuk bisa kalian konsumsi dan mulai biasakan sejak saat ini juga. Jadi kerabat, setelah kita cermati dari 10 makanan tadi, ternyata makanan ini dapat meningkatkan kemampuan kita itu dari kandungan-kandungan nutrisinya, di mana kandungan-kandungan nutrisi ini diserap oleh tubuh kita, dan kandungan nutrisi ini sangat-sangat bermanfaat untuk tubuh kita, seperti adanya antiinflamasi, protein untuk pembentukan otot kita, kemudian ada seperti vitamin, ada antioksidan juga, di mana seluruh nutrisi-nutrisi itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Biasanya kalau kita setelah latihan itu akan terasa capek atau ada nyeri-nyeri sendi, sakit-sakit di badan. Nah, 10 makanan ini itu bisa mengatasi rasa sakit itu semua. Dimana kalau seandainya setelah latihan kita tidak merasakan nyeri, kita bugar kembali, maka untuk menghadapi latihan berikutnya atau menghadapi pertandingan, kita akan fit kembali. Dan tadi juga ada yang untuk mencegah serangan jantung dan kram otot. Nah, itu sangat penting untuk kita, sangat penting untuk keselamatan kita. Jadi
jangan anggap remeh apa yang kita makan. Oke, kerabat? Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan video ini membantu kalian dan bisa meningkatkan prestasi kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Kerabat Volley, like videonya, dan juga share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat dari kami. Jika kalian ada pertanyaan tentang video ini ataupun tentang volley, silahkan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah secepatnya akan saya jawab. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.